Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Kali ini saya akan melanjutkan tema kemarin, yaitu mencari pengakuan orang lain. Nah, ini level selanjutnya, yaitu penyakit zaman now adalah merasa ingin lebih dari orang lain. Mungkin kita mengira ya, orang-orang yang sudah sukses kayak gitu ya, orang-orang yang sudah terkenal, orang yang sudah berhasil, orang yang karirnya bagus, itu mereka tuh bahagia dengan keadaannya. Kami ya, saya dan suami sering dicurhati orang-orang yang level keuangannya itu sudah sangat tinggi. Tetapi mereka juga tetap masih ada rasa-rasa kegalauan. Jadi saya mencoba mempelajari apa sih yang terjadi kepada orang-orang kayak gitu ya. Kenapa pada level di mana orang tersebut sebenarnya sudah terlihat sangat makmur bagi sebagian orang yang lebih rendah levelnya dibanding mereka, tetapi pada kondisinya itu mereka tetap bisa stres, mereka tetap bisa galau. Mungkin banyak sekali faktor yang membuat kegalauan orang-orang gitu ya. Tetapi salah satu yang saya perhatikan itu satu hal yang menjadi judul ini, yaitu merasa ingin lebih dari orang lain. Kalau bahasa psikologisnya kalau tidak salah itu namanya megalomania ya. Jadi rasa ingin lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat, lebih makmur, lebih berpengaruh, lebih terkenal dan sebagainya. Lah, rasa-rasa yang merasa ingin lebih ini yang membuat seseorang itu menjadi sakit. Meskipun tampaknya orang ini sudah memiliki segalanya. Nah, apakah hanya pada level orang tertentu saja yang bisa memiliki penyakit yang seperti ini? Ternyata tidak. Kita orang yang biasa saja pun bisa memiliki sakit yang seperti ini, yaitu ingin merasa lebih dibandingkan orang lain. Rasa ingin lebih dibandingkan orang lain itu akan memberikan dampak yang banyak ya, termasuk susah untuk memberikan penghormatan kepada orang lain, susah untuk menghargai orang lain, susah untuk respect kepada orang lain, dan lain sebagainya. Dia akan merasa iri atau dengki ketika ada orang yang lebih hebat daripada dia. Dia merasa, wah saya harus lebih lagi, dan lain sebagainya. Ini levelnya bukan lagi ingin sama dengan orang lain ya, tetapi ingin lebih daripada yang orang lain dapatkan. Dan utamanya ketika kita mengalami kondisi yang seperti ini gitu ya, kita akan susah sekali untuk bersyukur. Apa yang kita miliki itu kayaknya tuh ketika dibandingkan lagi dengan punyanya orang itu masih kurang terus. Jika hal ini tidak segera disadari, ini akan membuat orang itu juga lelah jiwa dan raga. Meskipun tampaknya sudah memiliki segalanya, tetapi dia merasa selalu kurang, ya. Jadi tidak puas dengan hidupnya. Nah, kita bisa cek apakah kita memiliki karakter-karakter yang seperti ini. Ketika ada orang yang lebih daripada kita rasanya tuh nggak suka gitu. Kita rasanya ingin melebihi lagi daripada yang mereka dapatkan. Sebelum sakit berlanjut gitu ya, segera sadari penyakit-penyakit yang menggerogoti jiwa kita, yang menggerogoti mental kita. Apakah ketika kita melihat ada orang lain yang lebih daripada kita bahagia atau justru kita tuh iri kepada mereka dan kita ingin lebih. Ketika kita lebih daripada mereka, kita bangga gitu. Tetapi ketika kita tidak mencapai yang apa mereka miliki, kita menjadi dengki. Nah, itu salah satu ciri dari kita ingin merasa lebih dari orang lain. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari sifat megalomania ini? Yaitu kita syukuri hidup kita apa adanya. Kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita nikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita senang dengan apa yang orang lain raih. Kita bahagia ketika ada orang lain yang mendapatkan nikmat yang mungkin lebih banyak daripada kita. Itu salah satu latihannya agar kita tidak terjangkit ya penyakit ingin merasa lebih dari orang lain. Kita juga bisa menghargai kemampuan orang lain yang mungkin lebih pintar daripada kita gitu ya. Orang lain yang mungkin lebih berpengaruh daripada kita respect kepada mereka. Dengan kemampuan kita menghargai orang lain, kita menghormati orang lain, kita mengakui keberadaan orang lain kayak gitu ya. Itu akan membuat kita tuh tidak ingin bersaing, tetapi kita saling bekerja sama gitu ya untuk saling support ya untuk kehidupan kita yang sama-sama lebih baik.
Jadi ketika kita mengupayakan segala sesuatu ya, itu untuk memang kehidupan kita agar lebih baik, bukan untuk bersaing dengan orang lain. Ketika keinginan kita ingin harus lebih dari orang lain, kita akhirnya akan bersaing, bukan bekerja sama. Padahal di dunia ini ya, kita itu disuruh untuk saling mengenal dan saling bekerja sama gitu ya, bukan untuk saling bersaing satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini. Sampai ketemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.